Selamat sore semuanya. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi variabel penelitian. Perkenalkan, nama saya Regina Marintan Siregar dengan NIM 1020250016, dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon, SKM MKes. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan atau perhatian dalam penelitian. Variabel ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dan dapat ditarik kesimpulan. Variabel juga merupakan faktor atau gejala yang memiliki nilai berbeda-beda antar individu, objek, atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian, variabel menjadi komponen utama karena tanpa variabel, penelitian tidak dapat berjalan dengan jelas dan terarah. Contoh variabel: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, motivasi kerja, kinerja petugas, dan kelengkapan rekam medis. Fungsi variabel penelitian. Yang pertama, menentukan fokus penelitian. Yang kedua, mempermudah penyusunan. Yang ketiga, menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis. Yang keempat, menjadi pedoman dalam pengumpulan data. Yang kelima, mempermudah analisis data. Yang keenam, membantu penarikan kesimpulan. Tanpa variabel, peneliti akan kesulitan menentukan apa yang harus diamati dan dianalisis. Ciri-ciri variabel penelitian. Yang pertama, memiliki variasi nilai. Contohnya, motivasi tinggi, sedang, rendah. Yang kedua, dapat diukur. Contohnya, beban kerja diukur dari jumlah tugas. Yang ketiga, dapat diamati. Contohnya, kedisiplinan dilihat dari kehadiran. Yang keempat, dapat berubah. Contohnya, pengetahuan meningkat setelah pelatihan. Yang kelima, menjadi objek penelitian. Contohnya, kelengkapan rekam medis dalam rumah sakit. Variabel independen. Apa sih variabel independen itu? Nah, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel lain. Variabel ini disebut juga variabel bebas karena bebas mempengaruhi variabel dependen. Nama lain variabel independen, yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel prediktor, yang ketiga variabel eksogen, yang keempat variabel pengaruh, yang kelima variabel stimulus. Variabel independen biasanya digunakan untuk menjelaskan penyebab suatu masalah. Ciri-ciri variabel independen. Ciri-ciri variabel independen yaitu yang pertama menjadi faktor penyebab, yang kedua mempengaruhi variabel lain, yang ketiga dapat dimanipulasi atau diuji, yang keempat posisinya sebagai variabel X, yang kelima digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Contohnya, jika motivasi kerja meningkat, maka kinerja petugas ikut meningkat. Contoh variabel independen. Judul penelitian. Pengaruh penerapan rekam medis elektronik terhadap efektivitas pelayanan rawat jalan. Variabel independennya adalah penerapan rekam medis elektronik. Alasannya karena penerapan sistem tersebut diduga mempengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan di rumah sakit. Variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel ini disebut juga variabel terikat karena nilainya bergantung pada variabel bebas. Nah, nama lain variabel dependen yaitu variabel terikat, variabel output, variabel respon, variabel endogen, variabel hasil. Variabel dependen biasanya menjadi fokus utama yang diukur dalam penelitian. Ciri-ciri variabel dependen. Yang pertama menjadi hasil atau akibat, yang
kedua dipengaruhi variabel independen, yang ketiga menjadi fokus utama penelitian, yang keempat dapat diukur hasilnya, yang kelima biasanya dilambangkan dengan Y. Contohnya, kinerja petugas dipengaruhi oleh beban kerja. Contoh variabel dependen. Judul penelitian. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dokter dalam kelengkapan pengisian rekam medis. Variabel independennya adalah kinerja dokter dalam kelengkapan pengisian rekam medis. Alasannya karena kinerja dokter merupakan hasil yang dipengaruhi oleh motivasi kerja. Contoh hubungan variabel. Judul penelitian, pengaruh beban kerja terhadap kinerja petugas rekam medis. Identifikasi variabel. Variabel X atau variabel independennya adalah beban kerja, variabel Y atau variabel independennya adalah kinerja petugas rekam medis. Hubungan variabel, jika beban kerja terlalu tinggi, maka kinerja petugas dapat menurun. Kesimpulannya, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang diteliti dan memiliki nilai berbeda-beda. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Penentuan variabel sangat penting agar penelitian memiliki arah yang jelas dan hasil yang akurat. Soal latihan. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jam belajar mahasiswa terhadap nilai ujian statistik. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah A. Nilai ujian statistik. B. Jam belajar mahasiswa. C. Mahasiswa. D. Mata kuliah statistik. E. Ruang kelas. Jawaban saya adalah B, yaitu jam belajar mahasiswa. Nah, jawabannya benar adalah B, jawaban jam belajar mahasiswa. Nah, mengapa? Karena jam belajar mahasiswa merupakan variabel independen karena variabel ini diduga menjadi penyebab ataupun faktor yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian tersebut, peneliti ingin melihat apakah semakin lama mahasiswa belajar maka nilai ujian statistik akan meningkat. Jadi, jam belajar adalah variabel bebas, sedangkan nilai ujian menjadi hasil yang dipengaruhi. Soal latihan yang kedua, penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan rumah sakit terhadap kepuasan pasien. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah A. Kualitas pelayanan. B. Rumah sakit. C. Kepuasan pasien. D. Tenaga kesehatan. E. Ruang rawat inap. Jawaban saya adalah C, yaitu kepuasan pasien. Jawabannya benar adalah C, kepuasan pasien. Kepuasan pasien merupakan variabel dependen karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu kualitas pelayanan rumah sakit. Jika pelayanan baik, maka kepuasan pasien cenderung meningkat. Sebaliknya, jika pelayanan buruk, kepuasan pasien bisa menurun. Karena menjadi akibat atau hasil dari perlakuan variabel lain, maka kepuasan pasien disebut variabel terikat. Soal latihan yang ketiga, peneliti meneliti pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas pegawai di kantor pemerintahan. Pasangan variabel independen dan dependen yang tepat adalah A. Motivasi kerja dan produktivitas pegawai. B. Pegawai dan kantor pemerintahan. C. Produktivitas pegawai dan motivasi kerja. D. Kantor dan pegawai. E. Produktivitas dan kantor. Jawaban saya adalah A. Motivasi kerja dan produktivitas pegawai. Jawabannya adalah A, motivasi kerja dan produktivitas pegawai. Nah, motivasi kerja adalah variabel independen karena diduga memengaruhi produktivitas pegawai. Produktivitas pegawai adalah variabel dependen karena merupakan hasil atau dampak dari tinggi rendahnya motivasi kerja. Semakin tinggi motivasi pegawai, biasanya produktivitas akan semakin baik. Oleh karena itu, pasangan yang benar adalah motivasi kerja sebagai independen dan produktivitas pegawai adalah variabel dependen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir.